Yang terakhir saya bacakan teks otoritatif sebagaimana janji saya. Kata Rasulullah SAW di sebuah hadis. Ini terakhir nanti supaya nggak lama-lama, saya juga punya wadhifah. Ada orang itu punya hutang. Hutang itu ya hutang, memang hutang. Singkat cerita, orang itu tidak bisa bayar sampai akhirat. Dan aturannya Allah, orang yang punya hutang tidak bisa bayar ini harus diaudit, harus diselesaikan di akhirat. Kalau tidak bisa diselesaikan di dunia, diselesaikan di akhirat. Walhasil akhirnya di akhirat itu ditagih dan tidak mampu bayar. Karena di akhirat sudah tidak ada kredit, tidak ada ATM, tidak ada apa saja. Terus kata Allah, solusinya kebaikan kamu dikasihkan yang ngutangi. Ternyata kebaikan dia tidak cukup juga. Bayarnya apa? Kejelekan yang ngutangin dikasihkan yang utang. Kayak apa celakanya? Kebetulan yang ngutangi salahnya banyak. Ini kan repot. Tapi Allah itu tidak suka kalau ada orang mukmin yang satu saudara kemudian masuk neraka karena saudaranya ini. Kata Allah, jika ini masuk neraka berarti disebabkan komplain atau ketidakikhlasan temannya yang mukmin. Masa orang mukmin menyebabkan mukmin yang lain masuk neraka? Allah tidak ingin. Makanya di antara nikmatnya beragama itu ukhuwah, persaudaraan. Baik persaudaraan atas nama iman atau atas nama kebangsaan atau atas nama kemanusiaan. Akhirnya si yang ngutangi ini tadi, jangan dibahasakan kreditur, nanti kita kayak bank, pokoknya yang ngutangin nanti. Ya bahasa gampangnya yang ngutangin, karena tidak semua orang ngutangnya sama bank. Sama Allah ditunjukkan satu surga yang luar biasa. Nanti tak baca teks Arabnya ya supaya dapat berkahnya bahasa Arab. Terus saking mewahnya surga itu, si yang ngutangin tanya, ya Allah itu untuk nabi siapa? Karena semewah itu pasti untuk kelas nabi. Atau untuk wali siapa? Katanya, terus kata Allah, sabda Allah, untuk siapapun yang mampu membeli. Lalu siapa yang bisa membeli surga semewah itu? Kamu bisa. Terus dengan apa ya Allah? Kamu mengampuni teman kamu itu, kamu bebaskan dari utangnya. Nanti tak kasih surga itu. Terus akhirnya sama Allah, kata orang itu, ya Allah saya bebaskan. Ya sudah, kamu berdua masuk surga. Karena Allah tidak ingin ada kasus aneh. Dua orang mukmin ini kan bersaudara. Masa bersaudara kemudian yang satu menjadi penyebab masuknya neraka karena ini tidak mau memaafkan. Artinya kalau kita sawalan tuh harus benar-benar mau memaafkan, karena kalau tidak Anda menjadi penyebab teman kamu masuk neraka. Jadi kita janganlah jadi orang mukmin yang menjadi problem bagi saudara kita. Jadi makanya saya itu berharap ada wali utang saya terus tidak bisa bayar, karena ini masih dibela-belain Allah ini. Karena Allah nggak ikhlas kalau ada walinya masuk neraka. Jadi kalau ada wali utang kamu, itu utangin saja, doain, nggak bisa nyaur, no? Nggak bisa bayar. Nanti ini akan dibela-belain Allah di akhirat. Karena wali ini nggak pantas masuk neraka. Ya, jadi kalau ada wali utang kamu mau bayar, sudah tidak usah bayar, nanti di akhirat saja gitu. Lah yang ribet kalau yang kamu utangin dia ahli neraka, kamu nagihnya disuruh masuk neraka. Nah, itu ribet itu. Sudah utang dia ahli neraka. Dia tak baca teksnya supaya ini ada di kitab Ihya halaman 197 juz 2. Status hadisnya waqala sahihul isnad, kata Imam Hakim, hadis ini sahihul isnad. Saya baca Arabnya nanti insyaallah sebagian ya supaya kelihatan teks aslinya di bab hukukul muslim.
Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun izdhika hatta badat sanayahu. Nabi ketika santai-santai duduk tahu-tahu tertawa sampai gigi depannya itu kelihatan. Jadi tertawa sangat sampai gigi depannya kelihatan. Yang notabene beliau sering hanya senyum, kali ini tertawa betul sampai gigi depannya kelihatan. Faqala Umar radhiyallahu anhu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi malladhi adhakaka. Apa yang bikin kau sampai tertawa seperti itu? Qala rajulani min ummati jasaya baina yaday rabbil izzah. Dua lelaki dari umatku sama-sama sungkeman nuntut keadilan di depan Allah. Jasaya itu sungkem, duduk bersimpuh itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya jasiyah. Faqala ahaduhuma ya rabbi khudli mazlamati min hadza. Faqala wa rudda ala akhika mazlamata. Qala ya rabbi lam yabqali min hasanati syai'un. Faqala wa ta'ala li talib kaifa tasna'u bi akhika wa lam yabqalahu min hasanati syai'un. Faqala ya rabbi falyahmil anni min auzari. Kalau kebaikannya dia tidak cukup, ya salah saya supaya dilimpahkan ke dia. Terus summa fadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil buka. Nabi di tengah-tengah cerita itu nangis. Senangis-nangisnya karena habis seneng lalu nangis karena ini kan kebaikannya sudah dikasihkan habis nggak cukup. Akhirnya kejelekan yang ngutangin ini diberikan. Makanya kalau kamu ingin masuk surga, utangi orang-orang soleh sebanyak-banyaknya dan doain nggak bisa apa? Nyaur. Tapi tak jamin orang soleh itu nggak suka utang. Karena hidupnya sederhana ini. Kayaknya saya tidak akan utang Mas Hilmi itu. Karena orang soleh itu hidupnya sederhana, pasti tidak butuh. Kalaupun utang paling ya untuk makan, kan gampang nyaurnya apa? Terus kata Rasulullah, faqala inna dzalika yaumun azimun yauma yahtadun nasu fihi ila yuhmala anhum min auzarihim. Terus fayaqulu wa ta'ala lil mutadzallim irfa basarak. Coba kamu lihat yang di sana itu ada apa? Fanzur fil jinan, coba surga itu kamu lihat. Faqala ya rabbi ara madaina min fiddatin wa kusuran min dhahabin mukallalatan bil lu'lu'. Saya melihat surga yang begitu mewah, semuanya bertatahkan intan, semuanya materinya dari emas, bertatahkan intan. Lalu li ayyi nabiyyin hadza? Itu untuk nabi siapa? Terus awli ayyi siddiqin awli ayyi syahidin. Terus qala Allah hadza liman a'tas saman. Itu untuk siapa saja yang mampu beli. Qal ya rabbi wa may yamliku dzalik? Siapa mampu beli surga semewah itu? Kata Allah, anta tamlikuhu, kamu bisa. Qal bimadza ya rabbi, dengan apa? Qal bi afwika an akhika. Cukup kamu memaafkan saudara. Jadi kalau maafkan tidak pakai uang itu kurang seru. Yang seru itu punya teman utang 50 juta dimaafkan. Jadi memaafkan paling seru itu maafkan apa? Utang. Kalau maafkan sama-sama salah miso apa itu enteng itu. Ini yang seru itu teman punya utang 100 juta kamu itu seru itu. Lain nanti aja di akhirat nanti itu ada di akhirat. Ya nanti notanya di bawah kalau ya bi afwika anakhika. Jadi surga semewah itu maharnya atau harganya cukup memaafkan saudara kamu. Terus qala ya rabbi qad afautu anhu. Sudah Gusti, sudah sekarang saya maafkan. Fayaqulu wa ta'ala khud biyadi akhika fa'adkhilhul jannah. Ya sudah, sekarang kamu berdua sama-sama masuk surga. Karena ini orang soleh, nggak pantas masuk neraka. Yang punya utang ini nggak pantas masuk neraka. Nah ini yang ribet kalau yang utang ya ahli neraka, yang utangi ahli neraka. Ngapain debat utang? Wong kamu sudah ahli neraka. Hanya tanpa kasus utang pun sudah jatah neraka. Ini ribet kalau ketemu orang-orang yang jatahnya ada di surga. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam
ittaqullaha wa aslihu dzata bainikum fa innallaha ta'ala yuslihu bainal mu'minin yaumal qiyamah. Jadi di antara proyek besar Allah itu menjadikan orang mukmin itu bersaudara dan saling memaafkan. Itu sampai akhirat proyek itu masih dilakukan Allah. Maka ketika di dunia kayak sawalan ini usahakan saling memaafkan karena keinginan Allah sampai akhirat pun seorang mukmin itu saling memaafkan. Ya, jadi ini sebagai penghormatan saya pada teman-teman alumni UGM juga semua muhibbin, semua yang memanfaatkan ngaji ini, bahwa kita harus berjiwa besar untuk saling memaafkan. Ya, saya kira demikian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.